Xian perlahan-lahan mendekati kristal yang mengambang itu. Panas dari energi api mengalir keluar dari kristal itu, bahkan dengan bantuan es, tubuh Xian terasa seperti dipanggang di tengah api. Es yang telah terbentuk oleh api dingin es itu bahkan tidak dapat menahan panas dari inti api 10.000 tahun dan kekuatan api yang kuat itu langsung menembus masuk. Xian dengan hati-hati mengeluarkan mutiara pengumpul jiwa. 10 meter di atas kristal itu, dia menenangkan pikirannya dan memusatkan kekuatan rohnya, setelah itu dia menambahkan energinya ke mutiara pengumpul jiwa dan tiba-tiba melepaskannya. Mutiara pengumpul jiwa itu segera turun. Ci. Selaput putih yang menutupi mutiara pengumpul jiwa itu tiba-tiba terbakar, dan hanya sesaat, selaput itu benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa tiba-tiba meledak keluar dari mutiara pengumpul jiwa. Jiwa Xian terguncang dan dia tiba-tiba merasakan ilusi keluar dari tubuh, dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan menahan napas dan tidak berani melepaskan sedikit pun kekuatan roh. Di dalam mutiara pengumpul jiwa yang telah kehilangan membrannya, ada beberapa jiwa yang menari dan perlahan merangkak rapat di dalam mutiara seperti 10.000 sutra hitam yang terjerat, itu benar-benar membuat kulit kepala orang mati rasa. Sial, mutiara pengumpul jiwa jatuh di batu giok kristal api. Tergelincir, kabut hitam yang dapat dilihat oleh mata tiba-tiba keluar dari mutiara pengumpul jiwa dan menyebar di lava sebelum perlahan menghilang. Energi jiwa besar yang meledak dari mutiara pengumpul jiwa juga menghilang tanpa jejak. Mutiara pengumpul jiwa jatuh di batu giok kristal api dan tampaknya menempel di kristal. Api menyebar dari kristal api saat memeluk mutiara pengumpul jiwa sambil membakarnya. Inti api 10.000 tahun berperilaku tidak normal di dalam kristal api, berubah menjadi berbagai bentuk sambil melepaskan sejumlah panas yang luar biasa. Inti api tampaknya tahu bahwa sesuatu telah jatuh di kristal api, sifatnya cepat marah sehingga segera mengirimkan energi apinya dan mencoba membakar mutiara pengumpul jiwa menjadi abu. Di bawah pembakaran 10.000 api inti, kotoran di dalam mutiara pengumpul jiwa yang gelap dan terang dengan cepat dimurnikan dan diubah menjadi asap hitam, yang segera ditelan dan dengan cepat menyatu ke dalam lava. Dengan datangnya panas, Xian juga merasa sedikit tidak nyaman dan bahkan di tubuhnya muncul beberapa jejak keringat. Penggunaan ki yang mendalam diperlukan untuk melayang di atas batu giok kristal api. Setelah Xian berhenti sejenak, ia menemukan bahwa mutiara pengumpul jiwa telah sepenuhnya tertutup oleh api dan hanya setelah berkonsultasi dengan api dingin dan mendengar bahwa semuanya baik-baik saja, ia akhirnya tenang. Xian diam-diam menjauh dari kristal dan duduk di atas batu merah sejauh 30 meter. Tidak jauh dari sana, mutiara pengumpul jiwa ditutupi oleh api inti 10.000 tahun dan ampas di dalamnya dimurnikan dan dilarutkan dalam lava. Xian sedikit lega setelah melihat mutiara pengumpul jiwa yang gelap dan terang menjadi semakin tembus cahaya, di dalam hatinya, ada emosi yang sangat gembira. Mutiara pengumpul jiwa tidak akan berubah lagi, kekuatan api dari api inti 1000 tahun sudah cukup untuk memurnikannya dan membentuk kekuatan jiwa yang murni. Sekarang Anda dapat yakin dengan hal-hal yang berhubungan dengan mutiara pengumpul jiwa. Sudah waktunya bagi Anda untuk berhati-hati. Api dingin es menyampaikan. Xian tertegun dan dengan sedikit ragu dia bertanya, apa yang harus kuwaspadai? Menurutmu, pada saat berikutnya, energi api yang kuat dengan cepat terbang ke Xian, yang berada di dalam es, dan tiba-tiba tubuhnya diwarnai merah. Energi api menembus es dan langsung masuk. Xian, yang disegel di dalam es, menemukan bahwa dia telah dikelilingi oleh energi api dan tubuhnya dimurnikan dalam api. Setiap selnya tampak meradang. Rasa sakit yang tak tertahankan menyebar di tubuhnya seperti air pasang dan Xian yang sedang terbakar segera mengeluarkan raungan besar. Ini baru permulaan. Jawaban Ice Cold Flame tiba-tiba menjadi sedikit berdarah dingin. Aku berjanji padamu bahwa aku akan membantumu sehingga kamu dapat menggunakan inti api 10.000 tahun untuk memurnikan tubuhmu, dan sekarang, itu sudah dimulai. Ini terlalu tiba-tiba. Xian berteriak, tubuhnya dipenuhi keringat, dan keringat yang mengalir keluar dari tubuhnya dengan cepat membeku dan menutupi kulitnya di bawah kekuatan dari api sedingin es. Namun, es itu tampaknya tidak mampu menghalangi energi api, karena Xian sama sekali tidak merasa dingin, dan tubuhnya masih terus berkeringat. Sudah dimulai. Api dingin es itu tampaknya bersorak dan berkata,
bukankah kau mengatakan bahwa daya tahanmu terhadap rasa sakit jauh lebih kuat daripada orang biasa? Hehe, jadi sejak awal, aku tidak memperlakukanmu seperti orang biasa dan aku tidak ingin kau beradaptasi sedikit demi sedikit, tetapi langsung merasa putus asa. Xian diam-diam menyesali telah mengambil bantuan dari api dingin es, tetapi dia tidak berdaya dan hanya bisa berteriak, kalau begitu, sekarang kau bisa memberitahuku cara memurnikan tubuh itu kan? Metode pemurnian ini berasal dari seorang prajurit di langit ketiga alam roh, yang disebut pemurnian ekstrim, itu akan mendorongmu melewati batas satu demi satu. Kamu harus ingat ini, selalu jaga kesadaranmu, dan jangan pernah pingsan. Begitu kamu pingsan, maka kamu tidak akan pernah bisa bangun lagi. Kamu harus memiliki sedikit rasa proporsi. Tenang, aku punya proporsiku. Tapi, jika kamu mengecewakanku dan pingsan selama proses itu, maka bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Baiklah kalau begitu, beritahu aku bagaimana melakukan pemurnian ekstrim. Kamu harus mendengarkan dengan saksama, pemurnian semacam ini sama dengan memurnikan senjata ilahi, dengan menggunakan api untuk menghilangkan kotoran dari tubuh, lalu mengarahkan energi api ke meridianmu. Aku akan memberitahumu jalan mana yang harus kau tempuh, dan kemudian kau sebarkan energi api di tubuhmu melalui jalur meridian, dan gabungkan pikiranmu dengan energi api dan bakar tulang, meridian, daging, organ, bahkan setiap sel lagi dan lagi. Xian terkejut. Tubuhmu berbeda dari yang lain, tidak memiliki banyak kotoran, aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, tapi sekarang, kau hanya perlu mengikuti bimbinganku dan mengarahkan energi api ke dalam tubuhmu melalui jalur meridian khusus, kau dapat melakukannya selangkah demi selangkah. Ingat, apapun yang terjadi, kau harus tetap sadar dan jangan pernah tidak sadar. Tubuhku berbeda dari yang lain. Ya, ketika kau berkultivasi di Pulau Menlo, tubuhmu bahkan menyerap energi dingin yang aku sebarkan. Aku segera menemukan bahwa tubuhmu tampaknya telah dimurnikan dan tidak mengandung kotoran apapun, jadi aku berpikir untuk menggunakan kesempatan ini dengan memasukkan energiku ke dalam tubuhmu untuk membuat tubuhmu beradaptasi dengan energiku, sehingga aku dapat menjarahnya. Xian tertegun sejenak dan tiba-tiba teringat alasannya. Kolam darah. Ketika pertama kali tiba di dunia ini, dia mendapati dirinya berada di sebuah gua. Kolam darah di dalam gua itu mengandung energi yang sangat jahat, dia bergegas masuk ke kolam darah itu tanpa ragu, dan tubuhnya menghisap semua darah di kolam darah itu. Setelah dia sadar kembali, dia berada dalam kepompong darah. Setelah itu, dia merasa terlahir kembali, dan ada ki yang dalam di tubuhnya. Darah dari kolam darah itu tidak hanya memberinya semangat bela diri yang misterius tetapi juga memurnikan tubuhnya dan membersihkan kotoran di dalam tubuhnya, yang membuat ki yang dalam mengalir lebih lancar. Semua yang dia dapatkan sampai hari ini tidak dapat dipisahkan dari semangat bela diri yang misterius itu, dan semangat bela diri yang misterius itu terbentuk karena kolam darah itu. Kamu masih bisa linglung. Sepertinya energi api di tubuhmu masih bisa ditingkatkan. Api dingin es sekali lagi menyampaikan pesan berdarah dingin, dan segera membiarkan lebih banyak energi api melewatinya, dan tiba-tiba semakin banyak energi api langsung menembus tubuh Xian. Tubuh Xian segera berubah menjadi merah tua seperti besi solder dan dia merasa seperti sedang dipanggang. Dia segera meraung dengan suara serak dan tampak muram. Rasa sakit ini lebih hebat daripada saat dia mengolah langit kedua amukan dan menyatukan energi negatif ke dalam darahnya. Tidak ada orang biasa yang dapat menahan rasa sakit seperti ini, jika digantikan dengan yang lain, mungkin mereka sudah pingsan. Tapi Xian hanya berteriak saat matanya berubah menjadi merah, dan Anda masih bisa melihat beberapa tekad di matanya. Anda benar-benar tidak menggertak, dalam panas seperti ini, pikiran kebanyakan orang akan runtuh atau bahkan menjadi gila, dan beberapa orang akan segera pingsan dan selamanya kehilangan kesempatan untuk maju. Tapi Anda benar-benar hebat, benar-benar monster, dengan kultivasi dan alam Anda saat ini, Anda masih dapat menahan kekuatan ini, Anda benar-benar orang yang paling cocok untuk mengolah pemurnian ekstrim. Xian meraung dan tidak menjawab. Aku punya lebih dari satu keterampilan pemurnian tubuh, tetapi pemurnian ekstrim ini adalah yang paling jahat dan berbahaya. Awalnya, aku hanya ingin menguji apakah kau bisa menahannya atau tidak. Jika kau tidak bisa menahannya, aku akan memberimu satu lagi. Tapi sekarang,
Tidak perlu. Selamat. Selama kau bisa menahan pemurnian ekstrim ini, efeknya akan terlihat jelas dan ini adalah metode pemurnian tercepat. Selama kau bisa menjaga kesadaran, aku yakin kau akan segera memiliki fondasi yang kuat. Xian bisa mendengar pesan dari Ice Cold Flame, tetapi dia tidak bisa menjawab. Karena Ice Cold Flame kembali mengangkat balok ke arah energi api, dan membiarkan lebih banyak energi api melewatinya. Xian melolong seperti binatang buas, raungannya penuh dengan rasa sakit manusia abadi, bahkan api pun bergoyang dari lubang hidung, mata, dan mulutnya seperti ular api. Xian tampak seperti terbakar dari dalam, ditutupi warna merah. Dia bahkan bisa melihat gumpalan api kecil berenang di tubuhnya. Cukup, sekarang dengarkan baik-baik, aku akan memberitahumu jalan mana yang harus kau ambil. Saat Ice Cold Flame menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pemurnian ekstrim dengan rinci kepada Xian, ia juga diam-diam memperhatikan perubahan yang terjadi dalam pikiran Xian. Meskipun api masih menyebar di tubuh Xian, dan ia tampak ganas, tetapi jiwanya luar biasa aktif. Ice Cold Flame diam-diam takut. Meskipun ia tidak pernah berlatih pemurnian ekstrim, tetapi ia tahu kengerian metode pemurnian ekstrim ini dari ingatan orang itu. Karena pemurnian yang ekstrim ini awalnya bukanlah keterampilan pemurnian untuk seorang prajurit manusia. Orang yang menemukan pemurnian ekstrim ini adalah seorang pandai besi jahat. Pemurnian ekstrim ini awalnya adalah salah satu metode pemurnian senjata ilahi miliknya dengan menggunakan api. Setelah menemukan pemurnian ekstrim ini, sejauh ini, hanya pandai besi itu, yang telah menggunakannya untuk memurnikan tubuhnya, yang pernah menggunakannya. Dia mengolah pemurnian ekstrim menggunakan roh bela diri api di dalam tubuhnya. Tidak menggunakan api bumi. Api bumi lebih ganas daripada api fana. Meskipun api dingin es menurunkan energi api dari api bumi, tetapi itu masih api bumi. Bahkan api dingin es mengalami kesulitan dalam mengendalikan elemen kekerasan dari api bumi. Meskipun memberitahunya tentang pemurnian ekstrim, ia tidak ingin Xian mengolahnya. Sebaliknya ia telah memilih metode pemurnian lain untuk Xian. Tetapi Xian berhasil menahannya. Ia tidak bisa tidak terkejut karenanya. Xian tidak tahu apa yang istimewa dari pemurnian. Dari dalam cincin pembuluh darah, api dingin es terus mengirimkan pesan untuk memberi instruksi kepada Xian tentang cara memurnikan. Berdasarkan instruksi api dingin es, Xian memicu kekuatan api inti bumi dan mendorongnya ke dalam pembuluh darahnya. Beberapa pembuluh darah kecil tampak terbakar setelah kekuatan api itu masuk, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Jika tubuhnya tidak pernah dimurnikan oleh kekuatan dingin api dingin es di Pulau Munro, dia bisa saja terbakar oleh api inti bumi. Kekuatan dingin api dingin es telah memenuhi anggota tubuhnya dan seluruh tubuhnya, jadi ketika api inti bumi mengalir di tubuhnya, suhu tubuhnya tidak melonjak dengan cepat. Dan itulah sebabnya daging dan pembuluh darah Xian tidak meleleh meskipun dia menahan rasa sakit yang luar biasa, yang telah diramalkan oleh api dingin es. Api itu berani membiarkan Xian memurnikan dengan api inti bumi karena api itu tahu tubuh Xian telah berubah karena dinginnya, dan api itu dapat membantunya menjadi dingin ketika terbakar oleh api. Ice Cold Flame tahu bahwa kekuatan dingin itu cukup untuk mencegah pembuluh darah dan darah Xian mencair, tetapi itu tidak dapat mengurangi rasa sakitnya. Dia harus menahan rasa sakit karena terbakar, dan kekuatan dingin itu akan memperkuat rasa sakitnya. Di dalam es yang keras, api-api kecil keluar dari tubuh Xian, dan dia tampak seperti sedang dipanggang dalam api. Dehidrasi membuat tubuh Xian kurus saat dia mengoperasikan rampage. Sementara api itu membakar di dalam tubuhnya, Xian terus berteriak, saat matanya memerah dan wajahnya mengerikan. Ice Cold Flame tetap diam dan merasakan perubahan pada tubuh Xian, saat tubuhnya secara otomatis mencoba untuk mempertahankan diri. Tubuh Xian telah berubah menjadi coklat tua. Saat api itu merasuki tubuhnya, Petrification Martial Spirit-nya terpicu. Namun, saat api itu membakar dengan ganas, kulitnya yang coklat tua berubah menjadi merah. Ice Cold Flame memperhatikan perubahan pada tubuh Xian, sementara api itu semakin kuat dan kuat, Petrification Martial Spirit milik Xian mulai bekerja untuk melemahkan rasa sakit di tubuhnya. Sementara itu, roh bela diri abadi dalam tubuh Xian tampaknya juga terbangun. Api dingin es juga berangsur-angsur tenang.
Api dingin es menyerahkan metode pemurnian kepada Xian secara spontan, karena ia mengira Xian akan segera menyerah setelah ia merasa tidak tahan lagi. Di luar dugaannya, Xian lebih mampu bertahan daripada yang lain, karena ia dapat tetap sadar bahkan di bawah siksaan api inti bumi. Kedua roh bela diri itu mulai berefek secara bertahap, sehingga api dingin es mengetahui bahwa selama Xian dapat menahan api yang membara, kedua roh bela diri itu akan otomatis terpicu dengan sendirinya dan akan meningkatkan kemampuannya. Seiring tubuhnya disempurnakan dan roh bela dirinya meningkat, kemampuan Xian melonjak pesat. Karena mereka membuat kesepakatan, Ice Cold Flame tahu bahwa Xian akan menepati janjinya dan menjadi bersahabat dengan Xian. Sekarang, karena disegel dalam cincin pembuluh darah Xian, ia tidak dapat menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Jadi sebelum keluar dari cincin pembuluh darah, ia berharap Xian akan baik-baik saja. Begitu Xian mengalami kecelakaan, ia tidak dapat keluar dari cincin pembuluh darah lagi. Bahkan jika cincin pembuluh darah mendapatkan tuan baru, ia mungkin tidak akan membiarkannya. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan Xian semaksimal mungkin adalah pilihan terbaik untuknya. Dan ia berhasil melakukannya. Xian merasa seperti 1 abad telah berlalu. Tidak ada api inti bumi di luar dan api di dalam tubuh Xian telah habis. Setelah siksaan itu, waktu tenang yang singkat ini sangat berharga bagi Xian. Ada apa? Rohnya masuk ke dalam cincin pembuluh darah untuk bertanya kepada Ice Cold Flame. Beristirahatlah. Kau harus berkomunikasi dengan api inti bumi dan menghubungkan persepsimu dengannya. Sebelum api inti bumi membentuk kehidupannya, kau harus meninggalkan jejakmu di dalamnya agar ia mengingatmu. Bagus. Tak lama kemudian, Xian selesai berkomunikasi dengan api dingin es. Kemudian ia berkonsentrasi untuk mendekati batu giok kristal api. Begitu persepsinya menyentuh batu giok kristal api inti bumi di dalam batu giok itu berubah seperti wajah yang tersenyum. Api inti bumi terus berubah di dalam batu giok kristal api, dan sekarang berubah menjadi wajah yang tersenyum, tampak sangat bahagia. Jiwa Xian merasakan kegembiraannya. Kali ini api inti bumi begitu melekat pada Xian, hingga membungkus jiwa Xian dan bermain-main dengannya dengan gembira. Xian tidak punya pilihan selain tinggal. Hanya sampai jiwa Xian lelah dan api inti bumi telah kehabisan tenaga, barulah jiwa Xian mengambil kesempatan untuk pergi. Kali ini terlalu melelahkan. Apakah kau menyadari bahwa ia lebih mencintaimu? Dan ia menganggapmu sebagai keluarga. Apakah kau menyadarinya? Dari dalam cincin pembuluh darah terdengar suara api dingin es. Ya, aku menyadarinya. Bagus. Api dingin es tampaknya tahu ini akan terjadi. Tubuhmu telah dimurnikan oleh api inti bumi untuk sementara waktu, jadi tubuhmu dan kekuatan rohmu telah memperoleh sentuhan api inti bumi. Secara alami, ia menyukai bau itu dan memperlakukanmu sebagai keluarga. Xian tertegun. Aku memintamu untuk memurnikan dengan api itu untuk mendapatkan kepercayaannya. Hanya ketika ia berada di tubuhmu dan menjadi akrab denganmu, ia akan benar-benar menganggapmu sebagai teman. Api dingin es berkata perlahan, karena itu, kamu harus lebih berbakti. Pemurnian dapat memperkuat tubuhmu dan meningkatkan semangat bela dirimu. Di saat yang sama kamu dapat berteman dengan api inti bumi. Ya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Bagus, aku akan menambahkan lebih banyak api inti bumi. Xian mengangguk tegas, mari kita mulai. Saat berikutnya, sejumlah besar api datang dari segala arah. Kali ini, api itu sangat ganas dan membungkus Xian dalam sekejap. Api yang kuat itu menjadi pelindung lain di permukaan tubuhnya, memisahkannya dari es yang keras. Mari kita mulai. Api dingin es mengirimkan pesan itu. Xian memejamkan mata dan mendorong api inti bumi ke dalam nadinya. Karena tidak ada matahari dan bintang di kolam magma, jadi tidak ada konsep waktu di sana. Di dasar kolam, Xian berlatih dengan pemurnian, dan setiap kali dia beristirahat, dia akan membiarkan rohnya berkomunikasi dengan api inti bumi. Setelah sehari semalam, pemurnian melembutkan tubuh seseorang, dan pertukaran kekuatan roh dan api inti bumi menghabiskan banyak kekuatan roh. Xian secara brutal menggunakan seluruh energinya untuk melatih tubuh dan rohnya. Di hari lain, dia menjalankan pemurnian lagi. Kali ini, ketika api inti bumi mengalir di dalam nadinya, rohnya menemukan sesuatu yang istimewa.
Sementara kekuatan roh menjelajahi darah dan dagingnya. Tiba-tiba, darah dan dagingnya membesar secara drastis, dan dia bisa melihat setiap sel dan jaringan dagingnya. Dia bisa merasakan hal-hal terkecil di dalam tubuhnya. Di sepotong daging yang membesar secara drastis, Xian bisa melihat dengan jelas sel-sel, jaringan, dan beberapa tetes air susu. Tetesan air susu, mereka bahkan lebih kecil dari sel, mengeluarkan bau yang istimewa. Roh Xian masuk ke dalam tetes-tetes susu dan dengan hati-hati merasakannya. Itu adalah kekuatan dari roh bela diri misterius. Setiap kali meridiannya menyerap jumlah ki mendalam yang melebihi batasnya, akan muncul kekuatan aneh ini yang datang dari meridiannya. Energi ini dapat memicu dan meningkatkan roh bela diri dan memperkuat ki mendalamnya. Air susu itu hanyalah kekuatan aneh dari meridian. Mereka dipisahkan dalam sel dan jaringannya dalam bentuk tetes air susu. Apa itu? Dari Blood Vein Ring muncullah pikiran tentang Ice Cold Flame, ada kekuatan magis di dalam tetesan air susu itu. Dan kekuatan itu tampaknya bermanfaat bagi tubuhmu. Kamu tinggal mencoba mencairkannya dan menggunakannya pada sel-selmu. Xian tentu saja tahu dari mana asal tetesan air susu ini dan juga efek magisnya. Saat rohnya masuk ke dalam dagingnya dan dengan hati-hati melihat tetesan air susu itu, Xian segera merenung dalam benaknya. Kekuatan aneh ini memiliki banyak kegunaan magis, seperti mengumpulkan dan meningkatkan jiwa bela diri, dan membuat ki yang mendalam lebih kuat. Dia selalu tahu bahwa kekuatan ini sangat bermanfaat baginya. Namun, sepertinya kekuatan magis ini masih belum sepenuhnya disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Setelah menerima pesan dari api dingin, Xian tidak ragu-ragu terlalu banyak, hanya dengan sedikit pemikiran dia segera memutuskan untuk mencoba menyatukannya ke dalam sel dan tubuhnya sehingga mereka benar-benar dapat menjadi nutrisi bagi daging. Di dalam tubuh, energi api yang kuat mulai mengalir di meridiannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah pemurnian tubuh, dagingnya ditempa sehingga dapat menyimpan lebih banyak kekuatan, dan dapat disesuaikan untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan ki yang mendalam untuk mengamuk. Setelah menjalankan pemurnian sampai sekarang, Xian telah memiliki wawasannya sendiri untuk memurnikan tubuh dengan api. Dia tahu bahwa pemurnian ini sangat aneh. Setelah disempurnakan oleh api inti, tubuhnya mulai berubah. Tetesan air susu ini bukanlah air dari tubuhmu dan tidak dapat diuapkan oleh api, kamu hanya perlu menggunakan energi api untuk melelehkan tetes air susu ini dan mereka akan meluap di dalam sel, serat, dan dagingmu. Sebenarnya, itu tidak sulit, yang perlu kamu lakukan hanyalah memasukkan titik api kecil ke dalam tetes air susu. Api dingin es merasakan Xian telah mulai, dan menjelaskannya secara terperinci. Xian segera mengerti. Setelah energi api diperbesar beberapa kali, itu menjadi titik api kecil. Titik api itu adalah inti bagi energi api dan tersebar di tubuh Xian. Selama dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan titik api ini dan memasukkannya ke dalam tetes air susu, maka tetes air itu akan larut dan tersebar di dalam daging dan selnya. Jadi Xian mulai mencoba. Saat dia fokus pada satu titik, pikirannya mulai mengembang seperti kaca pembesar. Menemukan meridian yang dipenuhi energi api, mengendalikannya, lalu menyatukannya ke dalam daging dada. Setelah dia memperbesarnya berkali-kali, api itu berangsur-angsur berubah, dan menjadi cahaya api yang terbentuk dari banyak titik api. Xian memusatkan kekuatan rohnya dan kekuatan rohnya langsung terbagi menjadi banyak bagian kecil yang kemudian disuntikkan ke titik-titik api itu dan mencoba mengendalikan titik-titik api itu, sehingga mereka bergerak menuju area tetesan air susu itu. Itu berjalan sangat lancar, puluhan ribu titik api di dalam dagingnya mulai bertepatan dengan tetesan air susu itu. Perasaan yang sangat luar biasa tiba-tiba terbentuk di dalam hatinya. Xian jelas menyadari bahwa di dadanya, ada arus hangat itu seperti semacam nutrisi, yang disebarkan di dalam dagingnya. Dengan kegembiraan di dalam hatinya, Xian menahan rasa sakit di dagingnya saat seluruh tubuhnya mulai berubah. Waktu berlalu dengan cepat. Di dalam lahar, Xian mengolah pemurnian ekstrim, dan mengubah kekuatan misterius di dalam tubuhnya menjadi tetesan air susu sambil menyuntikkan energi api saat tubuhnya perlahan berubah. Tidak tahu berapa lama dan setelah berapa kali pemurnian. Suatu hari, Xian terbangun lagi dan matanya bersinar terang, seperti bintang di langit malam.
Api dingin es sangat kooperatif, ia segera menghentikan energi api. Bagaimana? Api dingin es bertanya. Xian hanya tersenyum sebagai gantinya. Dengan satu pikiran, kulitnya tiba-tiba berubah menjadi warna kuning kehijauan. Tahap ketiga dari Petrification Martial Spirit. Memegang pedang pembunuh naga, ia dengan lembut menggaruk lengannya dan bekas luka muncul. Ketika bekas luka itu muncul, dagingnya tiba-tiba tampak hidup, sambil merangkak perlahan dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata, ia dengan cepat mulai memulihkan bekas luka itu. Penyembuhan telah dimulai pada saat yang sama ketika luka itu muncul. Selama pertempuran, tubuhnya yang terluka sudah dapat pulih di tengah pertempuran. Ini adalah tahap ketiga dari roh bela diri abadi. Roh bela diri kembar itu berevolusi. Mengesankan. Api dingin es juga terkejut, sepertinya, pemurnian ekstrim, ini memang sangat cocok untukmu, setelah periode kultivasi yang keras ini, tubuhmu telah ditempa berkali-kali. Tidak hanya dapat menahan energi api, tetapi bahkan kedua roh bela dirimu juga berevolusi. Bagus, ini benar-benar bagus. Xian juga tampak senang, sekarang aku semakin merasa bahwa itu adalah keputusan yang tepat bagiku untuk menyetujui persyaratanmu. Tentu saja, aku telah mengatakan bahwa kamu pasti tidak akan menyesalinya. Api dingin berkata dengan bangga, lihatlah mutiara pengumpul jiwa, sekarang mutiara itu juga telah dimurnikan dan sudah memiliki kekuatan roh. Mutiara itu tidak dapat diletakkan di kristal api lagi, atau kekuatan rohnya akan rusak oleh api inti. Sekarang saatnya bagi kita untuk pergi. Xian terkejut, dan dia melihat mutiara pengumpul jiwa. Tidak tahu sejak kapan tetapi mutiara pengumpul jiwa telah berubah menjadi warna biru tua, sekarang mutiara itu halus dan tembus cahaya dan sepertinya ada esensi aneh yang mengalir di dalamnya. Tidak ada lagi asap hitam aneh yang mengepul dari mutiara pengumpul jiwa, dan mutiara itu tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerap jiwa. Setelah dibakar oleh api inti bumi selama beberapa waktu, mutiara pengumpul jiwa telah disempurnakan menjadi kekuatan roh murni, mulai sekarang, mutiara pengumpul jiwa ini bukan lagi harta ajaib, tetapi hanya sebuah wadah. Setelah meninggalkan tempat ini, ia masih membutuhkan waktu, sehingga kekuatan roh di dalamnya dapat diendapkan sebelum dapat diserap. Bagaimana dengan api inti? Bentuk kehidupan dari api inti belum sepenuhnya terbentuk, tetapi seharusnya sudah dekat. Setelah tahap ini, energi api dari gunung berapi berusia 10.000 tahun telah terkumpul di tubuhnya. Sekarang bentuk kehidupannya yang terbentuk tidak terkait dengan gunung berapi berusia 10.000 tahun itu. Yang dibutuhkannya saat ini hanyalah waktu, jadi kamu dapat membawanya bersamamu. Membawanya bersamaku. Setelah merenung sejenak, Xian mengeluarkan botol yang telah dimurnikan, sambil memegangnya di telapak tangannya, dia berkata, aku ingin menggunakan benda ini untuk menampungnya, lihat, apakah benda ini dapat menampung inti api. Api dingin es tidak langsung menjawab, tetapi hanya mengamati botol itu dengan tenang. Setelah beberapa saat, api dingin es menyampaikan, tidak, jika inti api tidak berevolusi, ia dapat ditampung, tetapi sekarang sudah tidak bisa, botol ini tertutup rapat dan udara tidak dapat mengalir keluar, bahan dalam botol ini juga akan membatasi kemampuannya dan akan merugikan evolusinya, jadi tidak dapat digunakan. Xian tercengang. Botol yang dimurnikan sebenarnya digunakan untuk menyimpan inti api, tetapi sekarang, inti api berada dalam keadaan evolusi khusus untuk menjadi api langit dan membentuk bentuk kehidupan yang lengkap. Pada tahap ini, kurungan dari botol yang dimurnikan akan mengganggu evolusi inti api, dan evolusinya dapat terjadi kemalangan. Jika tidak dapat menampungnya, maka sulit untuk membawanya bersamaku. Xian ragu sejenak dan bertanya, apakah tidak ada cara lain? Tidak juga. Api dingin es ragu sejenak dan segera berkata, apakah kau lupa di mana aku berada? Mata Xian membelalak. Cincin ini sangat ajaib, dapat berisi jiwa kehidupan, jika aku dapat memasukinya, maka api inti juga bisa, tetapi aku tidak tahu apakah cincin ini akan membatasi api inti atau tidak, yang tergantung padamu jika kau dapat sepenuhnya mengendalikan cincin ini, dan ada satu masalah lagi. Apa? Karena aku ada di dalamnya, mungkin orang ini tidak akan berani masuk. Api dingin es dengan bangga berkata, jangan katakan sekarang, bahkan jika itu benar-benar membentuk bentuk kehidupan yang lengkap sendiri, itu tetap bukan lawanku karena aku adalah musuh alaminya.
Selama kau tidak melepaskan kehadiranmu dan itu tidak dapat merasakannya, kalau begitu semuanya harus baik-baik saja. Aku bisa menyembunyikan kehadiranku hingga ia berada di luar cincin, tetapi begitu ia masuk ke dalam cincin dan mendapatiku di dalamnya, maka ia akan merasa bahwa kau telah menipunya, yang tidak ingin kau lihat. Bukan ini, bukan itu, lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak akan menyembunyikan kehadiranku dan kau mencoba berkomunikasi dengannya, jika rasa sayangnya padamu melampaui rasa takutnya padaku, maka ia harus mengambil inisiatif untuk masuk, hanya dengan cara ini tidak akan memengaruhi perasaannya padamu. Ingat, begitu ia merasa bahwa kau menipunya, ia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk bersikap ramah padamu. Aku akan mencoba. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xian memusatkan kekuatan rohnya dan mencoba menambahkan sebagian energi api di dalam tubuhnya, dan diam-diam mendekati kristal api tempat api inti berada. Setelah merasakan kekuatan roh Xian, api inti sangat senang dan mengambil inisiatif untuk mendekatinya, dengan erat membelokkan kekuatan roh Xian. Xian tidak cemas dan menemaninya bermain terlebih dahulu sambil bertukar beberapa komunikasi sederhana dengan kekuatan roh. Ketika Xian merasa bahwa komunikasinya dengan api itu berada dalam suasana yang paling harmonis, ia membungkus sebagian kesadaran inti api dan mengeluarkannya dari batu giok kristal api. Ia datang ke tempatnya dan mengulurkan tangan yang memegang cincin darah, memberi tahu api es dingin untuk melepaskan kehadirannya dengan menggunakan pikirannya. Ketika kehadiran api es dingin terbang keluar dari cincin darah, kesadaran inti api itu seperti burung yang ketakutan, dan segera terbang kembali ke batu giok kristal api tanpa mempedulikan kekuatan roh Xian. Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, dengan cepat mengejar kekuatan rohnya dan mencoba menjelaskan niatnya. Api inti itu sangat takut dan menjadi sangat ketakutan, dan terus berubah menjadi berbagai bentuk ketakutan di dalam kristal api, tidak peduli bagaimana Xian mencoba membujuknya, ia tidak akan keluar dari kristal api. Tidak berhasil. Setelah waktu yang lama, kesadaran Xian kembali, dan berkomunikasi dengan api es dingin tanpa daya. Tidak, kau hampir berhasil. Tanpa diduga, api es dingin memberikan jawaban yang tidak terduga. Apa? Xian tertegun. Aku bilang kau hampir berhasil. Api dingin itu menjawab lagi, dan suasana hatinya cukup gembira. Cincin ini, dari mana asalnya? Bagaimana kau mendapatkannya? Baru saja, tidakkah kau merasakan perubahan di dalam cincin itu? Perubahan apa? Xian bingung. Cincinmu, setelah merasakan pendekatan dari api inti, ia segera mulai menyegel kehadiranku. Setelah api inti pergi, kehadiranku telah diblokir. Dan di dalam cincin itu, ia telah membuka ruang baru. Di dalam ruang itu, ia benar-benar membentuk kristal giok api kecil. Apa? Xian terkejut. Cincin ini menggunakan energi api yang mengalir masuk dan secara ajaib membentuk kristal giok api, dan menyegel kekuatanku. Cincin ini telah mempersiapkan segalanya untuk kedatangan inti api. Cincin ini tahu apa yang ingin kau lakukan dan membuat persiapan terlebih dahulu untukmu. Cincinmu, dari mana asalnya? Aku telah berada di dalam cincin ini, tetapi aku tidak dapat merasakan kehadiran roh cincin ini. Cincin ini adalah benda suci. Di dasar kolam lava, wajah Xian dipenuhi dengan keterkejutan. Rangkaian pikiran dari Ice Cold Flame membawa Blood Vein Ring ke tingkat yang lebih mencengangkan. Dan untuk pertama kalinya, hal itu membuatnya menyadari bahwa Blood Vein Ring bukanlah hal yang biasa. Sebagai Skyfire, Ice Cold Flame memiliki indera dan wawasan yang mengejutkan. Itu juga ada di dalam Blood Vein Ring, jika bahkan Ice Cold Flame tidak dapat merasakan ring spirit di dalam Blood Vein Ring, dapat dilihat betapa misterius dan anehnya Blood Vein Ring itu. Tepat saat Corvair mendekati Blood Vein Ring, ia segera menyegel keberadaan kekuatan Ice Cold Flame. Ia menggunakan kekuatan api yang diserapnya, pada hari-hari ini, dan membentuk Fire Crystal Jade favorit Corvair. Ia membuat semua persiapan yang diperlukan, dan membuka kembali sebuah ruang, untuk sepenuhnya siap menghadapi kedatangan Corvair. Jika seseorang mengatakan bahwa tidak ada ring spirit di Blood Vein Ring, bahkan Xian tidak akan mempercayainya. Cincin ini luar biasa. Cincin luar angkasa biasa hanya bisa menyimpan benda, tidak bisa menyimpan jiwa yang hidup. Tapi cincinmu benar-benar berbeda. Cincin itu tampaknya tidak bisa menyimpan benda, tapi bisa menyimpan makhluk hidup seperti milikku.
Bahkan aku tidak bisa merasakan keberadaan roh cincin itu, roh cincin ini pasti sangat kuat. Sekarang bahkan Xian bisa dengan jelas merasakan kehadiran atau kekuatan api dingin es yang mengalir keluar dari cincin pembuluh darah. Cincin pembuluh darah itu tampaknya telah menyegel api dingin es sepenuhnya, dan membuat api dingin es tidak bisa melepaskan kekuatannya. Selain masih bisa berkomunikasi dengan jiwa Xian, api dingin es tidak bisa lagi melakukan apapun. Pada saat yang sama, Xian, yang berada di dalam es yang keras, tiba-tiba mulai merasakan kekuatan api di sekitarnya semakin kuat. Sekarang kekuatanku telah tersegel, aku tidak dapat mencegah api masuk ke dalam es keras yang menutupi tubuhmu. Es keras itu akan bertahan paling lama 1 atau 2 hari, kemudian akan mencair sepenuhnya. Kau harus segera memanggil api inti dan membuatnya masuk ke dalam cincin pembuluh darah dengan sendirinya sebelum es keras itu mencair. Atau kau harus segera pergi. Meskipun tubuhmu sudah memiliki sedikit kekuatan api, kau tetap tidak dapat bertahan hidup di bawah kolam lahar. Api dingin es itu tampak sedikit mendesak, ia buru-buru menjelaskan situasi terkini kepada Xian. Berada di dalam kolam lahar, sekelilingnya ditutupi oleh lahar yang paling tebal. Alasan mengapa ia dapat tinggal di sini selama ini adalah karena api dingin es terus memasukkan energi dinginnya ke dalam es keras yang menutupi tubuhnya, membuatnya aman dan sehat. Begitu lapisan es keras itu mencair, tubuhnya akan sepenuhnya terungkap. Xian tidak ingin mati. Jadi ketika dia menerima pesan dari Ice Cold Flame, dia tidak berani ragu. Xian segera menyebarkan kesadarannya, dan perlahan mendekati Fire Crystal Jade tempat Core Fire berusia 10.000 tahun itu bersembunyi. Begitu kesadarannya mencapai Fire Crystal Jade, Core Fire berusia 10.000 tahun di dalamnya segera menjadi aktif kembali. Tapi, kali ini ketika Xian ingin membuat kesadarannya meninggalkan Fire Crystal Jade, itu tidak bergeming. Itu jelas takut dengan kehadiran Ice Cold Flame beberapa saat yang lalu. Karena Core Fire menolak untuk keluar, es keras yang menutupi tubuhnya perlahan mencair. Semakin banyak kekuatan api perlahan mulai merembes masuk. Xian mulai merasa cemas, itu tidak akan mendengarkanku, apakah ada cara lain? Tidak. Selain membuatnya meninggalkan Fire Crystal Jade dengan sendirinya, tidak ada cara lain. Bagaimana kalau kita pergi saja dari sini dulu? Lain kali saat kau memahami rahasia cincin ini, kita bisa datang ke sini untuk mengambil Core Fire lagi. Putuskan dengan cepat, jika sudah terlambat, akan sangat sulit bagimu untuk mengapung ke permukaan hidup-hidup. Ice Cold Flame juga tidak punya cara lain untuk digunakan, ia hanya membujuk Xian untuk pergi secepatnya. Wajah Xian penuh dengan kekhawatiran, ia berpikir dengan kecepatan tinggi tetapi tidak ada ide yang muncul di benaknya. Blood Vein Ring memiliki Ring Spirit. Meskipun Ring Spirit tidak menampakkan dirinya, ia tampaknya mengetahui pikirannya. Karena ia membuka ruang di dalam cincin, dan membentuk Fire Crystal Jade, maka ia jelas ingin membiarkan Core Fire masuk. Kalau begitu, bukankah Blood Vein Ring punya semacam cara? Xian tidak tahu, tetapi ia memutuskan untuk mengambil risiko. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melepaskan cincin pembuluh darah dari jarinya dan tiba-tiba melemparkannya ke arah api inti. Pada saat yang sama, Xian segera memusatkan pikirannya dan menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan api inti, untuk membujuk api inti untuk memasuki cincin pembuluh darah. Cincin pembuluh darah melesat ke arah batu giok kristal api di lava, dan di tengah jalan, cincin pembuluh darah tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya api yang diselimuti api. Aliran kehadiran api aneh meluap dari cincin pembuluh darah itu. Xian tertegun dan matanya langsung berbinar. Cincin pembuluh darah tampaknya benar-benar mengetahui pikirannya. Sebelumnya, cincin pembuluh darah maju membentuk kekuatan api sendiri dan melepaskan kehadiran yang berapi-api, itulah yang disukai api inti berusia 10.000 tahun itu. Jika api inti berusia 10.000 tahun itu tidak bisa lagi merasakan kehadiran api dingin es di dalam cincin pembuluh darah, dan sebaliknya ia merasakan kekuatan api yang paling disukainya, maka Xian mungkin bisa membujuknya untuk memasuki cincin pembuluh darah itu sendiri. Sebuah cahaya berkelebat di benaknya. Xian berkonsentrasi, dan berkomunikasi dengan kesadaran api inti berusia 10.000 tahun itu. Dengan suara yang ramah dan tulus, ia terus membujuknya untuk memasuki cincin pembuluh darah itu sendiri.
Cincin pembuluh darah itu jatuh di atas batu giok kristal api. Peng! Gugusan api muncul di batu giok kristal api dan cincin pembuluh darah. Di dalam api itu, tampaknya ada kehadiran api inti. Di dalam batu giok kristal api, gugusan api inti berusia 10.000 tahun seukuran kepalan tangan itu masih berubah menjadi bentuk yang berbeda. Menggunakan sebagian kecil kekuatannya untuk menyelidiki cincin pembuluh darah, sebelum memasukinya ia ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalam cincin pembuluh darah itu dan apakah aman untuk dimasuki atau tidak. Xian merasakan kehati-hatian api inti. Tanpa mendesaknya dengan kesadarannya, Xian hanya diam menunggu keputusan api inti. Persepsi api inti berusia 10.000 tahun diam-diam merayap ke dalam cincin pembuluh darah, dan diam-diam memeriksa cincin pembuluh darah. Ia ingin melihat apakah cincin kecil ini adalah tempat peristirahatan yang bisa membuatnya puas. Es keras yang menutupi tubuhnya, menjadi semakin panas tak tertahankan. Ada jejak keringat di dahi Xian, ia merasa sedikit gugup di dalam. Waktu berlalu tanpa suara, dengan setiap detik yang berlalu, es keras akan terus mencair sedikit lebih banyak. Jika ini berlarut-larut terlalu lama, akan sangat sulit baginya untuk meninggalkan kolam lava ini hidup-hidup. Setelah entah berapa lama, ketika seluruh tubuh Xian tertutup keringat, api inti akhirnya mulai bergerak. Api inti di dalam batu giok kristal api membubung seperti asap dan perlahan muncul dari dalam batu giok kristal api. Menaruh kepercayaannya pada Xian, api inti tiba-tiba melilit cincin pembuluh darah. Di bawah pengawasan Xian, gugusan api inti seukuran kepalan tangan berusia 10.000 tahun itu berangsur-angsur mengecil. Xian dapat melihat, gumpalan api itu perlahan terbang ke dalam cincin pembuluh darah, dan menuju ke bagian kecil batu giok kristal api di dalam cincin pembuluh darah. Wajah Xian dipenuhi dengan kegembiraan, tanpa berkedip, dia menatap api inti berusia 10.000 tahun itu. Segera, api inti seukuran kepalan tangan itu, sepenuhnya menghilang di dalam cincin pembuluh darah. Setelah api inti menghilang, cincin pembuluh darah mulai bersinar dalam aura merah terang yang berkedip-kedip. Cincin pembuluh darah itu tiba-tiba bergerak. Lingkaran cahaya merah beriak darinya, cincin pembuluh darah terbang dari batu giok kristal api itu sendiri. Cincin itu melayang di dalam kolam lava, bergerak perlahan menuju Xian. Xian tidak ragu-ragu dan segera menangkap cincin pembuluh darah itu dengan satu tangan lalu meletakkannya kembali di jarinya. Dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam cincin pembuluh darah. Di dalam cincin pembuluh darah, ada pusaran aneh yang membungkus api dingin es, menyegel sepenuhnya keberadaan dan kekuatan api dingin es. Di area lain, batu giok kristal api kecil diam-diam berada di dalam ruang api yang dibuat oleh gugusan api. Di dalam batu giok kristal api, gugusan api yang sangat aktif terus berubah menjadi bentuk yang berbeda. Api dingin es dan api inti berusia 10.000 tahun, berada di dalam cincin pembuluh darah. Mereka berada di dua ruang terpisah, dan jelas terasing satu sama lain. Kekuatan masing-masing sebenarnya tidak saling bertentangan, dan mereka tidak saling memengaruhi. Kesadaran Xian tenggelam, dan dia segera merasakan fluktuasi kehidupan api dingin es, dan kesadaran bahagia dari api inti. Kedua api itu hidup bersama di dalam Blood Vein Ring. Mereka masing-masing memancarkan kehadiran kehidupan mereka sendiri, tetapi mereka tampaknya tidak dapat merasakan satu sama lain. Itu memang ajaib. Ice Cold Flame dan Core Fire, yang satu memiliki elemen es yang ekstrim, dan yang lainnya memiliki elemen api yang ekstrim. Ketika kedua api itu bersama, begitu kekuatan mereka saling mengganggu, keduanya akan saling menekan. Ice Cold Flame memang sedikit baik-baik saja, lagi pula itu jauh lebih kuat. Tetapi jika Core Fire berusia 10.000 tahun ini, yang bahkan belum berevolusi sepenuhnya, ditekan oleh Ice Cold Flame, itu akan sangat berbahaya bagi evolusinya. Blood Vein Ring membelah dua ruang yang berbeda, dan memisahkan Ice Cold Flame dan Core Fire berusia 10.000 tahun. Meskipun mereka berdua berada di dalam Blood Vein Ring, kekuatan keduanya terbatas dalam rentang yang kecil. Tidak hanya kekuatan kedua belah pihak tidak dapat saling mengganggu, bahkan kesadaran hidup mereka pun terpisah, dan mereka tidak dapat merasakan keberadaan satu sama lain. Sudah masuk. Ice Cold Flame mengirim pesan. Ya, sudah masuk. Lalu apa yang kau lihat-lihat? Kau tidak akan segera keluar dari sini. Baiklah,
Aku mulai melayang ke atas. Percikan. Xian menjulurkan kepalanya keluar dari permukaan kolam lava. Seluruh tubuhnya berwarna merah, dan hanya ada lapisan tipis kabut putih di sekujur tubuhnya. Dalam kabut putih itu, ada energi sedingin es untuk melawan panasnya lava, sehingga tubuh Xian tidak akan terbakar. Ketika dia mencapai permukaan kolam lava, Xian menenangkan pikirannya. Kekuatan api lava di sini sebenarnya jauh lebih lemah. Kekuatan itu begitu lemah sehingga Xian merasa bahwa meskipun kekuatan api dingin es itu habis sepenuhnya, tubuhnya masih akan mampu mengatasinya. Tentu saja, Xian tidak membuang waktu. Dia tidak menunggu kabut putih itu benar-benar menghilang untuk mencobanya, sebaliknya dia sudah mulai memanjat dinding batu merah. Pedang pembunuh naga sekarang menunjukkan kegunaannya. Ketika dia menusuknya, dinding batu merah itu akan terbelah. Xian terus mengayunkan pedang, dan membuat tubuhnya membatu. Dia menggunakan kulit dan dagingnya untuk menyentuh dinding batu merah itu, tetapi menyadari bahwa telapak tangannya hanya sedikit sakit, dia sebenarnya tidak terluka oleh dinding batu merah yang panas seperti besi itu. Tubuhnya dimurnikan oleh kekuatan api dari api inti berusia 10.000 tahun, dan sudah terbiasa dengan suhu tinggi itu. Setelah roh pembatu mencapai tahap ketiga, daya pertahanan tubuhnya juga meningkat ke tingkat lain, membuatnya tidak takut terhadap suhu tinggi di area ini. Segera, dengan bantuan pedang pembunuh naga, Xian perlahan-lahan naik ke kawah gunung berapi. Bulan bundar muncul tinggi di langit malam berbintang. Di bawah sinar bulan yang terang, Xian muncul dari kawah, dengan tubuhnya yang merah padam. Dia meninggikan suaranya dan berteriak, "Tuan Mo, apakah Anda di sini?" Wosh, wosh, wosh. Suara kelelawar darah Qian yang menerobos angin tiba-tiba terdengar. Setelah beberapa saat, seorang prajurit di langit pertama alam bumi datang sambil menunggangi kelelawar darah Qian tingkat 6. Tuan Muda Yan, selama lebih dari setengah tahun saat Anda berada di sana, perubahan besar terjadi di Laut Kiara. Tuan Mo sudah kembali ke Pulau Abadi sebelum kita. Dia membuatku tinggal di sini dan menunggu Anda. Pengawal darah Sura itu membungkuk. Perubahan besar. Xian tertegun dan bingung, dia mengerutkan kening dan naik ke atas kelelawar darah Qian ini. 6 bulan yang lalu, para penghuni iblis memasuki Laut Kiara dari 7 simpul ruang. Gerbang surga yang mengarah ke area iblis keempat juga telah diserbu oleh para penghuni iblis. Kali ini, para penghuni iblis sangat agresif. Setelah Komandan Mo menerima panggilan, dia kembali ke Pulau Abadi untuk memberikan dukungan. Setelah dia menunggangi kelelawar darah Qian, pengawal darah Sura bernama Tuo Luo menjelaskan situasi terkini kepada Xian. Melalui ceritanya, Xian tahu bahwa dia telah berada di dalam gunung berapi selama 7 bulan. Selama 7 bulan ini, sebuah kejadian besar yang tak terduga terjadi di Laut Kiara. Setelah keluarga Xia mengetahui bahwa jiwa Xia Xinyan telah rusak, mereka mengirim orang ke Pulau Awan Api untuk mengawal Xia Xinyan kembali ke keluarga Xia. Tidak ada satupun orang di keluarga Xia yang percaya bahwa Xian dapat membantu Xia Xinyan mendapatkan kembali kesadarannya. Setelah He Qingman memberitahu mereka bahwa jiwa Xia Xinyan rusak demi menyelamatkan Xian, mereka awalnya berencana untuk mengutuk Xian. Namun Mo Duanhun menjaga kawah, dan Xian masih belum keluar dari gunung berapi, jadi mereka tidak dapat melakukan apapun dan hanya menunda interogasi Xian, sambil membawa kembali Xia Xinyan dari Pulau Awan Api. 6 bulan lalu, para penghuni iblis dari daerah iblis keempat secara paksa membuka titik yang tidak stabil di angkasa dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki Laut Kiara. Para penghuni iblis itu menyebar dan menyerang banyak pulau secara agresif. Node angkasa mirip dengan gerbang surga, tetapi tidak stabil. Jika Anda ingin memasuki Laut Kiara dari node angkasa, maka harus ada penghuni iblis yang kuat untuk membuka node angkasa secara paksa. Di node angkasa, ada banyak gangguan angkasa. Gangguan angkasa ini sangat berbahaya bagi para penghuni iblis yang ingin melewatinya. Biasanya, para penghuni iblis tidak berani memasuki Laut Kiara melalui node angkasa, tetapi jika mereka melakukannya, maka pasti ada hal yang sangat penting di baliknya. Semakin kuat penghuni iblis, semakin berbahaya perjalanan melalui node angkasa baginya. Kemungkinan kematian bagi para penghuni iblis di alam nirvana sangat besar, dan para penghuni iblis di alam langit bahkan mungkin menghancurkan simpul ruang angkasa karena kekuatan batin mereka yang kuat.
Oleh karena itu, alam para penghuni iblis yang melewati simpul ruang angkasa tidak terlalu tinggi. Saat para penghuni iblis melewati simpul ruang angkasa, gerbang surga juga diserang secara agresif oleh para penghuni iblis. Pada saat yang sama, para prajurit terampil dari keluarga yang telah berkumpul di depan gerbang surga untuk bertahan melawan serangan para penghuni iblis. Kali ini, para penghuni iblis sangat agresif, para prajurit terampil dari semua keluarga juga muncul dan keluarga yang harus mengumpulkan semua pasukan mereka untuk mempertahankan gerbang surga. Hanya dalam waktu 2 bulan di gerbang surga, ratusan prajurit terampil dari keluarga yang telah tewas saat membunuh ribuan penghuni iblis. Gerbang surga yang dijaga oleh keluarga yang menjadi medan perang paling sengit di negeri itu, keluarga Sia dan negeri ajaib jahat juga diperintahkan untuk melenyapkan para penghuni iblis yang datang dari node luar angkasa. Selama 2 bulan ini, 3 keluarga besar di Laut Kiara tidak sedikit pun bersantai dan selalu terlibat dengan para penghuni iblis. He Qingman juga diperintahkan untuk pergi ke Pulau Batu Hitam di dekat Pulau Awan Api untuk membersihkan ratusan penghuni iblis yang muncul di sana. Pada saat ini, Pulau Awan Api juga dijaga ketat, He Luo dan beberapa pemimpin pulau itu bertahan dari para penghuni iblis. Xian duduk di atas kelelawar darah Qian dan tampak sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa dalam waktu 7 bulan ini, perubahan besar seperti itu dapat terjadi di Laut Kiara. Tuan Muda Yan, beberapa hari yang lalu, saya menerima pesan dari Komandan Mo, dia berkata untuk sementara waktu jangan kembali ke Pulau Abadi. Komandan Mo ingin Anda pergi ke Pulau Batu Hitam dan membantu orang-orang dari negeri ajaib jahat untuk membersihkan para penghuni iblis. Komandan Mo berkata bahwa Anda masih belum melihat dan bertarung dengan para penghuni iblis, jadi dia ingin Anda membiasakan diri dengan penampilan dan keterampilan bertarung para penghuni iblis terlebih dahulu, agar dapat membiasakan diri dengan mereka. Tidak kembali ke Pulau Abadi untuk sementara waktu. Mengapa? Gerbang surga di Laut Kiara yang mengarah ke area iblis keempat sangat dekat dengan Pulau Abadi. Jika kita ingin kembali ke pulau itu, maka kita harus melewati tempat itu. Baru-baru ini para prajurit berkumpul di gerbang surga, berada di atas alam nirvana, dan para penghuni iblis yang muncul di sana juga memiliki kultivasi yang sangat tinggi, terlalu berbahaya jika kita ingin melewatinya. Pulau Batu Hitam. He Qingman juga ada di Pulau Batu Hitam. Ya, setengah bulan yang lalu, dia menerima pesan dari negeri ajaib yang jahat dan menuju ke Pulau Blackrock bersama singa petir anginnya. Pulau Blackrock tidak terlalu jauh dari sini, dengan kelelawar darah Qian, kita bisa tiba dalam waktu sekitar 3 hingga 4 hari. Tuo Luo menganggukkan kepalanya, dan berkata, Tuan Muda Yan, Anda harus pergi ke Pulau Blackrock, penghuni iblis di sana tidak terlalu kuat. Sementara itu Anda membantu negeri ajaib yang jahat membersihkan penghuni iblis, Anda juga dapat melihat perbedaan antara kami dan penghuni iblis. Baiklah, mari kita pergi ke Pulau Blackrock. Meskipun Xian ingin pergi ke keluarga Xia dan membantu Xia Xinyan memulihkan kesadarannya terlebih dahulu, tetapi sekarang Laut Kiara sedang kacau. Jarak dari sini ke keluarga Xia juga cukup jauh dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya di tengah jalan dan karena Mo Duanhun sudah mengaturnya seperti itu, dia merasa bahwa untuk saat ini, dia harus mengikuti rencana Mo Duanhun. Jiwa-jiwa di mutiara pengumpul jiwa masih perlu mengendap selama beberapa waktu, sebelum mereka dapat diserap. Tidak ada terlalu banyak bahaya dengan keadaan Xia Xinyan saat ini, selama keluarga Xia tidak gegabah, maka tidak akan ada perubahan pada Xia Xinyan. Dia merasa bahwa dia harus menunggu sampai jiwa-jiwa di mutiara pengumpul jiwa siap untuk diserap, kemudian dia dapat pergi ke keluarga Xia untuk menemui Xia Xinyan. Kalau begitu mari kita pergi ke Pulau Batu Hitam. Tuo Luo mengangguk dan menerbangkan kelelawar darah Qian ke arah selatan. 3 hari kemudian, Xian dan Tuo Luo tiba di Pulau Batu Hitam. Pulau Blackrock sama seperti namanya, batu-batu di pulau itu semuanya berwarna coklat tua, energi alami di pulau ini sangat tipis, dengan kekurangan air yang parah, dan tidak banyak tanaman di sini. Sekilas, ada banyak gunung batu hitam kecil di mana-mana, tanahnya tidak rata dan ada banyak lubang. Karena kurangnya orang di Pulau Batu Hitam, ada kekurangan prajurit yang terampil. Pulau Batu Hitam ini hanya menghasilkan bintik hitam tembaga yang merupakan bahan cadangan untuk membuat harta karun dan senjata dengan atribut dingin dan tidak dapat disebut berharga. Di daratan utama Grace,
ada banyak tempat dengan bintik hitam tembaga. Tuo Luo mengerutkan kening dan menjelaskan kepada Xian, namun, di daerah sihir keempat, tidak ada tembaga bintik hitam sama sekali. Kudengar beberapa penghuni iblis di daerah iblis keempat yang mempraktikkan keterampilan atribut dingin perlu menyerap tembaga bintik hitam ke dalam tubuh mereka, sehingga mereka dapat mempraktikkan keterampilan rahasia. Beberapa harta karun yang dibuat oleh penghuni iblis juga perlu menggunakan tembaga bintik hitam. Di sini, tembaga bintik hitam tidak terlalu berharga, tetapi bagi penghuni iblis, itu sangat berguna. Jadi alasan mengapa penghuni iblis pergi ke Pulau Batu Hitam mungkin untuk logam itu. Xian mengangguk perlahan. Tuan Muda Yan, alasan keluarga yang sering pergi ke daerah iblis keempat juga untuk sumber daya di sana. Tuo Luo melihat Xian mendengarkan dengan serius dan memutuskan untuk menjelaskan lagi, di daerah iblis keempat, ada banyak biji dan ramuan eksotis, yang menghilang dari daratan Grace atau tidak ada di daratan Grace. Biji dan ramuan itu, mungkin tidak berharga di daerah iblis, tetapi begitu dibawa ke sini, mereka menjadi sangat berharga. Keluarga yang sering pergi ke daerah iblis keempat, untuk menambang biji dan menjara obat-obatan langka, dan membawanya ke dunia kita, biji dan obat-obatan itu menjadi sumber daya yang paling berharga untuk memurnikan beberapa harta karun dan pil khusus. Pil nutrisi dari keluarga yang, pil abadi dan juga pil lainnya. Beberapa komponen utama berasal dari daerah iblis keempat, dan juga banyak harta karun rahasia yang kuat juga telah menggunakan biji dari daerah iblis keempat. Keluarga yang berani bersaing dengan para penghuni iblis untuk mendapatkan sumber daya, biji, dan ramuan yang tidak ada di dunia ini, inilah alasan mengapa keluarga yang begitu kuat dan banyak prajurit yang memiliki harta karun rahasia yang lebih kuat daripada yang lain, dan memiliki pil yang lebih berharga daripada yang lain, dan juga kecepatan mereka selama kultivasi juga lebih cepat daripada yang lain. Sambil menyebutkan ini, Tuo Luo tampak cukup bangga, karena dia juga adalah anggota keluarga yang. Xian mengangguk sedikit. Berani pergi ke daerah iblis dan bertarung dengan para penghuni iblis untuk mendapatkan sumber daya, tidak heran keluarga yang begitu kuat dan memiliki banyak prajurit yang terampil. Pengembangan seorang pendekar, selain bakat dan usaha, juga bergantung pada keragaman sumber daya. Seorang pendekar dengan banyak sumber daya berharga dapat mengembangkan diri beberapa kali lebih cepat daripada mereka yang hanya memiliki bakat dan usaha. Xian sudah sangat menyadari hal ini. Tuo Luo berbeda dari Mo Duanhun, dia suka berbicara, dan ketika Xian bertanya, dia akan menjelaskan semua hal tentang keluarga yang tanpa ragu-ragu. Melalui dia, Xian mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang keluarga yang, dan secara bertahap mengetahui mengapa keluarga yang begitu kuat. Di Pulau Batu Hitam, banyak siluet berdiri di puncak Gunung Batu Hitam dan terlibat dalam diskusi. Di antara kerumunan, He Qingman, dengan baju besi kulit merah dan postur yang mempesona tampak seperti bunga mekar di dedaunan hijau. Dengan sedikit cemberut, He Qingman bersandar pada singa guntur angin dan menegur beberapa pendekar alam bencana dari negeri ajaib jahat, meskipun suasana hatinya tampaknya tidak baik. Saat kelelawar darah Qian perlahan turun, He Qingman mendongak dan mata persiknya menyapu sejenak dan segera melihat Xian. Dia sedikit terkejut, setelah melambaikan tangan putihnya untuk menyingkirkan para prajurit negeri ajaib jahat yang mengelilinginya. Dia bersenandung pelan, mendongak dan berkata, "Kau masih belum mati." Sambil mencibir, Xian menatapnya dan berkata, "Aku masih belum melihat taruhan yang kau janjikan, jadi bagaimana mungkin aku mati?" Wajah cantik He Qingman memerah dan dia langsung teringat taruhan antara dirinya dan Xian, jadi dia bertanya dengan sinis dingin, "Kenapa kau datang ke sini?" Untuk membantumu membersihkan para penghuni iblis, Xian turun dari kelelawar darah Qian dan berjalan menuju He Qingman. Pada saat yang sama, Xian melihat sekeliling dan mengevaluasi para prajurit Evil Wonderland ini. Di puncak gunung, ada seorang wanita cantik di alam nirvana, termasuk 4 prajurit muda alam bumi He Qingman, dan juga 23 prajurit alam bencana. Di samping wanita cantik itu, usia yang lainnya tidak terlalu besar. Mereka semua tampak berusia sekitar 20 hingga 30 tahun, mereka pastilah para pejuang muda terampil yang telah dilatih oleh Evil Wonderland. Ketika Xian mengevaluasi mereka, ada beberapa orang yang diam-diam menatapnya. Ada juga beberapa orang yang menunjukkan keinginan mereka untuk bertarung.
Orang-orang itu adalah para prajurit yang ditegur oleh He Qingman. Mereka tampaknya mengetahui bahwa Xi Yan tidak disukai oleh He Qingman, jadi mereka ingin menyenangkan He Qingman dengan mengalahkan Xi Yan.